Selama 20 tahun teater Cerobong Pabrik berkiprah di dunia teater, telah banyak pertunjukan yang dipentaskan oleh teater Cerobong Pabrik. Pertunjukan tersebut ada yang dipentaskan di dalam dan di luar kota Bandung. Berikut 7 pementasan teater Cerobong Pabrik terhits telah kami rangkum untuk Anda. Di posisi pertama ada pementasan Merah Sobek Putih. Pertunjukan teater Divisi Telkom tahun 2007 dengan judul pementasan Merah Sobek Putih. Pertunjukan ini bertemakan Ibu Pertiwi yang sedang berduka. Pada pertunjukan ini bercerita tentang Sang Saka Merah Putih yang disobek karena amarah Sang Ibu Pertiwi terhadap keadaan Indonesia yang sedang mengalami kemunduran. Dan di akhir pertunjukan, sang bendera merah putih dijahit kembali, yang mengibaratkan Indonesia memperbaiki dirinya. Di posisi kedua, ada pertunjukan yang berjudul Dildul. Pertunjukan ini terinspirasi dari Yin dan Yang yang memiliki kekuatan berbeda, tetapi tetap bersama. Pertunjukan ini disutradarai oleh Dili Erlangga, yang memadukan tarian, musik, teater, budaya, dan agama dalam pertunjukan ini. Pertunjukan ini pernah dipentaskan di Bandung dan Garut pada roadshow pada tahun 2013. Di posisi ketiga ada pertunjukan yang berjudul I Will You Mine a Tie. Pertunjukan ini dinamakan pertunjukan pasca sarjana karena merupakan pertunjukan yang dilakukan oleh anggota teater Cerobong Pabrik yang telah menyelesaikan studinya di kampus STT Tekstil Bandung. Properti yang digunakan pada pertunjukan ini sangat memakan waktu yang lama karena properti yang dibuat menyerupai tangan manusia yang menjadi stage pertunjukan. Pembuatan properti dilakukan oleh teman-teman dari STSI atau Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Beberapa orang yang berpartisipasi yaitu saudara Ian Rohyanah dan Rahman Bule. Selain itu juga, aktor yang berpartisipasi dalam pertunjukan ini bukan hanya anggota teater Cerobong Pabrik saja, melainkan sahabat-sahabat teater Cerobong Pabrik ikut berpartisipasi menjadi aktor. It's on my head. Di posisi keempat, ada pertunjukan dengan judul Orang Kasar. Pertunjukan ini dipentaskan dalam resital tahunan teater Cerobong Pabrik. Pertunjukan teater yang berjudul Orang Kasar ini dibuat dan ditulis oleh Anton Chekhov yang disadur oleh W.S. Rendra. Pertunjukan ini diperankan oleh anggota teater Cerobong Pabrik, dan Orang Kasar ini menceritakan tentang seorang wanita yang ditinggal mati oleh sang suami. Suaminya yang bernama Martopo itu meninggalkan istri dan utang yang amat banyak. Kemudian ada seorang yang menagih utang Tuan Martopo kepada sang istri. Singkat cerita, istrinya tidak bisa membayar utang tersebut dan sang penagih utang itu pun jatuh cinta kepada Nyonya Martopo dan ingin melamarnya. Di akhir cerita, mereka saling cinta kemudian menikah.
posisi kelima ada pementasan yang berjudul A I U E O. Pementasan ini bercerita tentang sebuah dinamika yang terjadi di masyarakat tentang pencalonan perebutan sebuah kursi nomor 1, di mana para calon pemimpin akan menghalalkan segala cara untuk dapat kursi nomor 1 tersebut. Pementasan ini disutradarai oleh Roma Gori Hamonangan Pane dan dipentaskan dalam Roadshow 2014 di kota Tasik dan Surabaya. Sengaja diangkat lewat media teater untuk mengedukasi para penikmat seni agar lebih kritis dan jeli dalam memilih seorang pemimpin. Pementasan yang keenam berjudul Cabik. Pementasan ini menggambarkan tentang keotentikan diri di mana manusia yang terus berusaha tetapi selalu berubah di pertengahan jalan. Dalam pementasan Cabik ini, sebuah adegan yang diperankan oleh sepasang suami istri di mana mereka mengalami kejatuhan yang berbeda-beda karena mengikuti arus. Tetapi setiap berbeloknya arus mereka baru tersadar setelah dihadapkan dengan permasalahan yang besar dan keras seperti batu. Pertunjukan ini disutradarai oleh Roma Gori Hamonangan Pane dan dipentaskan dalam resital tahunan Teater Cerebong Pabrik pada tahun 2014. Di posisi ketujuh ada pementasan yang berjudul Ghairu Mafhum. Dilatar belakangi oleh banyaknya penyelewengan dalam agama yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang agama itu sendiri, baik dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha. Bahkan, ada yang sengaja menggabungkan kedua agama. Dalam pementasan ini, Teater Cerebong Pabrik menonjolkan agama Islam, di mana pada waktu yang lalu, agama Islam kembali menjadi buah bibir, bahwa Islam adalah agama yang radikal, sedangkan di Islam sendiri tidak seperti itu. Dalam agama Islam, mengajarkan keramah tamahan antar umat manusia dan tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pementasan ini disutradarai oleh Roma Gori Hamonangan Pane, sedangkan pemainnya sendiri adalah Butek, Hipit, Kuna, Oyet, Mugo, Ewon, dan Gero. Demikian 7 pementasan terhits Teater Cerebong Pabrik. Semoga menjadi referensi Anda dalam berkarya. Kami berharap agar Teater Cerebong Pabrik dapat menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan diakui di seluruh Indonesia maupun dunia internasional.